Bab 231 Kecantikan nomor 1 di Provinsi Azure. Setelah Chu Feng meninggalkan benteng, ia menemukan lokasi yang lebih terpencil dan mulai memperbaiki obat-obatan mendalam. Kali ini, panen Chu Feng tentu sangat menyegarkan. Itu beberapa kali lebih banyak daripada semua obat-obatan mendalam yang ia dapatkan dari semua hari-hari terakhir. Tapi itu sia-sia saat Chu Feng memurnikan satu demi satu obat, petir ilahi meminumnya seteguk penuh. Setelah menyempurnakan obat mendalam, Chu Feng menemukan bahwa itu tidak ada perubahan dalam dantiannya, tetapi perubahan itu terlalu kecil. Menahan segala tindakan kutukan, Chu Feng terus menyempurnakan. Akhirnya, setelah menyempurnakan semua yang dia rampas kali ini, perubahan besar terjadi pada dantiannya, tetapi perubahan itu hanya terjadi sesaat. Itu benar. Chu Feng akhirnya berhasil tiba di level 5 dari ranah asal. Namun, harga memiliki terobosan ke titik itu agak berat. Cukup banyak, Chu Feng menggunakan semua obat-obatan mendalam yang dia suka itu bukan apa-apa. Gemerisik. Tiba-tiba, mata Chu Feng berkedip dan dia dengan hati-hati mengarahkan pandangannya ke arah timur karena ada beberapa orang di sana dengan cepat berlari. Perubahan itu menarik perhatian Chu Feng. Dia dengan cepat memusatkan kuasa rohnya untuk mendengarkan kata-kata berikut. Cepat. Aku mendengar bahwa wanita ketiga dari rumah Pangeran Qilin, Lin Yueyu, seindah bunga. Dia adalah kecantikan nomor 1 di Provinsi Azure dan merupakan keharusan untuk melihatnya. Petik 2. Apakah kamu yakin bahwa Nona Lin Yueyu telah mendirikan kemah di depan? Tentu saja, aku pribadi melihatnya, jadi bagaimana mungkin itu salah? Petik 2. Ini bagus. Jika aku bisa melihat kecantikan seperti itu dengan mataku sendiri dalam hidupku, itu akan sangat berharga bahkan jika aku mati. Tapi, akankah orang-orang dari rumah Pangeran Qilin mengizinkan kita mendekat? Petik 2. Jangan khawatir. Rumah Pangeran Qilin tidak masuk akal seperti sekolah Ling Yun. Petik 2. Jadi ternyata beberapa pria yang berlari gila-gilaan dengan kegembiraan dan kegembiraan hanya akan melihat penampilan cantik dari wanita ketiga Pangeran Qilin's Mansion. Orang-orang ini benar-benar terlalu bosan. Saat dia melihat tindakan orang-orang itu, Chu Feng tanpa daya menggelengkan kepalanya. Tapi kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas. Setelah melihat warna langit, ia mendapati bahwa hari sudah sangat larut dan segera, langit akan menjadi gelap. Karena menganggur membosankan, Chu Feng juga mengikuti langkah-langkah kelompok orang dan mengejar mereka. Di ruang kosong di dalam hutan, sekelompok orang dewasa muda dengan baju besi berwarna emas berdiri dengan tertib. Beberapa pria bahkan mendirikan kemah dan mendirikan tenda yang sangat mewah. Selain kelompok laki-laki lapis baja emas, ada juga kelompok perempuan cantik dengan banyak gaya rahmat yang memulai api dan memasak di samping. Mereka menyiapkan semua jenis makanan lezat. Kelompok orang adalah cabang dari rumah Pangeran Qilin. Tidak masalah apakah itu penjaga atau pelayan, mereka semua adalah ahli di bidang mendalam dan kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Beberapa orang menghela napas kagum saat mereka menghadapi kekuatan istana Pangeran Qilin. Namun, hal yang paling menyolok adalah kursi sedan yang ada di tengah ruang kosong. Kursi sedan itu sangat indah dan diciptakan oleh ukiran jenis batu giok khusus. Itu sangat cantik. Dua pelayan berdiri di dekat pintu masuk kursi sedan dan kedua pelayan itu memiliki penampilan yang cukup menarik. Dengan kulit putih dan sosok tinggi, itu membuat sekelompok murid di luar tanah kosong menelan beberapa kali. TSK.
Sekelompok bajingan yang belum pernah melihat keindahan sebelumnya. Saat dia melihat ekspresi cabul pada sekelompok orang, Chu Feng tidak bisa membantu tetapi dengan jijik menembak mereka beberapa pandangan. Meskipun penampilan para pelayan itu tidak buruk, hanya bisa dikatakan bahwa mereka tidak buruk. Itu biasa hingga ekstrim ketika mereka dibandingkan dengan egi yang ada di tubuh Chu Feng. Lihat, dia keluar. Dia keluar. Keindahan nomor 1 di Provinsi Azure akan datang. Petik 2. Tiba-tiba, seseorang berteriak kaget. Setelah itu, semua pria dan wanita di luar ruang kosong tidak bisa membantu tetapi berjinjit. Mata mereka yang hampir akan menonjol keluar semua berkumpul di pintu masuk kursi sedan itu. Suasana hati mereka juga menjadi bersemangat. Pada saat itu, Chu Feng jelas bisa melihat sepasang kaki salju putih yang indah yang keluar setelah pintu dibuka. Kaki-kaki itu benar-benar cantik. Mereka panjang, kurus, dan lurus, dan orang tidak bisa menemukan kekurangan. Mereka bahkan sebanding dengan kaki indah Surou. Bahkan hati Chu Feng melompat ketika dia melihat kaki yang indah itu. Namun, orang-orang penuh nafsu di belakangnya semua melonjak di depan Chu Feng dan mereka benar-benar menghalangi pandangan Chu Feng. Mengutuk, apakah kalian belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya? Petik 2. Saat dia melihat punggung jantan yang padat di depannya, emosi Chu Feng saat ini disebut marah. Sambil meraih, ia dengan paksa menarik beberapa pria di depannya ke belakang. Pada saat itu, akhirnya, garis pandang Chu Feng dapat dilemparkan ke tubuh Lin Yueyu. Tapi kali ini, wajah Chu Feng sangat berubah. Seketika, dari ekspresi yang indah, itu berubah menjadi wajah berwarna hijau seolah-olah dia makan melon pahit. Benar-benar tidak ada yang bisa mengkritik tentang sosok Lin Yueyu. Mencuat di depan dan di belakang, kulit seputih salju, tetapi setelah melihat wajahnya, itu bisa menakuti seseorang sampai mati. Dia memiliki wajah seperti penyemir sepatu, bintik-bintik di mana-mana, mata phoenix merah, hidung seperti udang, mulut besar yang seperti katak. Dan kelingkingnya bahkan dimasukkan ke dalam lubang hidung. Dia, secara alami dan elegan, mengambil hidungnya. Bagian terpenting adalah tatapannya. Ketika dia melihat kerumunan, itu penuh dengan penghinaan dan kebanggaan. Seolah-olah dia benar-benar merasa bahwa dia benar-benar kecantikan nomor 1 di Provinsi Azure dan bahwa semua laki-laki tidak bisa memasuki mata ilahinya. Dia bahkan berpikir bahwa ekspresi orang banyak yang terpana adalah karena terpana oleh kecantikannya. Tetapi dia tidak tahu bahwa ekspresi terkejut adalah hasil dari ketakutannya. Wah! Tepat pada saat itu, Chu Feng tidak tahan lagi, dan setelah membuka mulutnya, dia muntah. Dia benar-benar muntah, dan dia muntah di depan wajah semua orang. Meskipun Chu Feng tidak setua itu, dia masih memiliki banyak wanita yang senang. Dia telah melihat beberapa keindahan, dan dia juga melihat beberapa jelek. Namun, dia belum pernah melihat seseorang yang seburuk itu. Penampilan langka Lin Yueyu benar-benar melampaui garis bawah Chu Feng. Penghinaan. Kamu berani muntah di tempat istirahat nyonya aku? Apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Setelah Chu Feng muntah, itu langsung menyebabkan penjaga dari mansion Pangeran Qilin menjadi tidak senang ketika mereka menunjuk ke Chu Feng dan dengan keras menegur. Chu Feng berdiri tegak lagi, dan setelah menyeka mulutnya, dia mengatakan beberapa kata yang penuh dengan penghinaan. Penampilan wanita kamu sangat menjijikkan. Jadi tidak bisakah kamu membiarkannya datang untuk menakut-nakuti orang? Bahkan aku muntah karena dia.
Bagaimana kamu akan mengkompensasi ini? Petik 2. Setelah Chu Feng berbicara, itu seperti ledakan guntur dan itu mengejutkan semua orang. Namun, di dalam hati para murid di sekitarnya, mereka semua mengangkat ibu jari mereka pada Chu Feng dan berkata, "Saudaraku, kamu terlalu benar." Pada saat yang sama, mereka sedikit mengagumi Chu Feng untuk bisa berani ucapkan kata-kata itu. "Kamu, siapa yang kamu katakan menjijikkan?" Demikian pula, setelah Chu Feng berbicara, itu membuat Lin Yueyu marah. Bahkan jari-jarinya gemetar saat dia menunjuk ke Chu Feng. "Aku berkata, Nona, selain kamu, siapa lagi yang bisa aku bicarakan? Tolong, kembali ke kursi sedan dan jangan keluar untuk menakuti orang, oke?" Chu Feng melambaikan tangannya padanya. Tapi dia tidak berani melihat Lin Yueyu lagi dan dia hanya menatap para pelayan yang berada di sebelahnya. Bab 232. Kamu tidak perlu mengkompensasi hidup kamu untuk menipu seseorang hingga mati. Kamu bajingan. Seseorang, tangkap orang ini. Aku ingin matanya dicungkil, lidahnya dipotong, tendonnya ditarik keluar. Kulitnya mengelupas. Lin Yueyu bergetar karena marah dan dia menunjuk ke arah Chu Feng dan dengan gila mulai melolong. Pada saat yang sama, para penjaga dari rumah Pangeran Qilin sudah menerkam ke arah Chu Feng. Meskipun mereka juga merasa bahwa penampilan Lin Yueyu benar-benar tidak baik juga, ketika Chu Feng menghina Lin Yueyu di depan orang banyak, itu berarti bahwa mereka menghina rumah Pangeran Qilin. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa mereka toleransi. Gadis jelek dijaga seperti harta karun. Ini benar-benar menyedihkan. Petik 2. Secara alami, Chu Feng tidak akan patuh tinggal di sana dan ditangkap. Setelah mengejek para penjaga yang bergegas ke arahnya, dengan kilatan di bawah kakinya, dia melompat ke hutan seperti cahaya dan dia dengan cepat menghilang dan tidak bisa dilihat. Tidak peduli bagaimana penjaga berusaha mengejarnya, mereka tidak bisa mengejar Chu Feng. Akhirnya, mereka berakhir dengan sebuah kesimpulan. Bocah yang mengenakan topi berbentuk kerucut itu lahir di tahun kelinci karena ia berlari terlalu cepat. Setelah meninggalkan wilayah istana Pangeran Qilin, Chu Feng menangkap seekor kelinci putih kecil. Dia benar-benar takut dengan penampilan Lin Yueyu sehingga dia harus makan sesuatu untuk menekan perasaan itu. Pada saat itu, matahari sudah terbenam dan langit gelap. Chu Feng sendirian di hutan sunyi dan dia bersiap untuk menyalakan api untuk memasak kelinci. Dia mengulurkan jarinya, dan ketika kekuatan mendalam mengembun, seuntai api keluar. Itu adalah keterampilan bela diri peringkat 5, tetapi kekuatannya tidak lebih kuat dari 3 gaya guntur. Jadi Chu Feng hanya bisa menggunakannya untuk menyalakan api. Suara mendesing. Namun, saat api mulai menyala, Chu Feng dengan cepat memadamkannya. Setelah itu, dia dengan gugup melihat ke belakang karena Chu Feng merasa ada orang yang dekat lagi. Chu Feng sudah terbiasa dengan itu karena daerah tempat dia berada adalah tempat dengan banyak obat-obatan mendalam dan banyak orang berkumpul di sana. Untuk jaga-jaga, Chu Feng ingin mengubah lokasi, tapi kemudian dia merasa bahwa aura orang yang semakin dekat sedikit akrab. Jadi, untuk menyelidikinya, dia menyembunyikan auranya dan diam-diam mendekat. Mengutuk. Orang ini masih sangat tidak terkendali dan bebas bahkan di tempat seperti ini. Meskipun dia tidak berharap terlalu banyak dari dekat, Chu Feng langsung terkejut. Di tanah kosong, ada tenda kecil. Di luar tenda ada api unggun. Di atas api unggun ada beberapa daging yang lezat, dan di sebelah api unggun adalah seorang pria dan wanita.
Mereka saat ini saling berpelukan serta bersulang dan minum. Laki-laki itu adalah saudara laki-laki Dugu Aoyun, Dugu Xiangyu, dan perempuan itu adalah murid di sekolah Lingyun. Pada saat itu, dia bertingkah imut, bersikap romantis, dan emosinya naik turun ketika dia berada dalam pelukan Dugu Xiangyu. Pada saat itu, akhirnya, Chu Feng tahu mengapa Dugu Xiangyu akan datang ke tempat seperti itu. Dia tidak datang bersama dengan tentara sekolah Lingyun. Jelas, untuk berselingkuh dengan murid perempuan itu, mereka sengaja menjauhkan diri dari kelompok sekolah Lingyun. Saat dia memandang Dugu Xiangyu, Chu Feng tidak bisa tidak memikirkan Dugu Aoyun, dan memikirkan adegan hari ini ketika Dugu Aoyun memberikan tuntutan bersama dengan kelompoknya. Saat dia memikirkan itu, sudut mulut Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk meringkuk menjadi senyum jahat, dan setelah melompat, dia pergi. Itu jauh di malam hari, dan dari anggur, sifat seperti binatang buas Dugu Xiangyu sangat ditampilkan. Dia mulai berguling-guling di rumput dengan junior perempuan kecilnya dengan segala macam emosi yang mendalam. Ketika dia mencapai klimaks, dia mulai menarik rok juniornya. Senior tidak di sini. Junior perempuan kecil itu agak malu dan dia mengarahkan pandangannya ke arah tenda terdekat. Hehe, baiklah. Kecantikan aku akan mendengarkan kamu. Dugu Xiangyu terkekeh, lalu membawa keindahan itu ke pelukannya dan pergi ke tenda. Tapi tepat ketika keduanya memasuki tenda, langkah kaki terdengar dari hutan di luar. Siapa? Itu membuat Dugu Xiangyu sangat panik. Saat tubuh bagian atasnya telanjang, dia bergegas keluar dan melompat ke hutan. Ketika dia kembali, ada seekor kelinci pemalu di tangannya. Dia tertawa kecil dan berkata, "Bukan apa-apa. Hanya kelinci putih kecil." Petik 2. Setelah berbicara, Dugu Xiangyu melambaikan tangannya dan mengusir kelinci putih kecil itu, dan itu dihancurkan menjadi tumpukan pasta daging. Wah, juniorku, kamu bahkan melepas bajumu sendiri. Setelah Dugu Xiangyu kembali ke tenda dan mengulurkan telapak tangannya yang jahat ke arah juniornya, ia secara mengejutkan menemukan bahwa pakaian juniornya sudah dilepas. Sosoknya benar-benar terlalu besar. Itu hanyalah tubuh terbaik yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Jadi, sifat jahat Dugu Xiangyu benar-benar tersulut, dan cinta dibuat dengan juniornya di dalam tenda. Dia bahkan tidak puas setelah melakukannya begitu lama, dan dia bahkan lupa tentang fakta bahwa junior perempuan kecilnya bahkan tidak mengeluarkan suara karena dia bebas bermain-main dengan. Wos. Namun, tepat ketika Dugu Xiangyu terserap dalam tindakannya, tiba-tiba, ada langkah kaki di luar di hutan. Setelah itu, lampu menyala di mana-mana dan sejumlah besar pasukan mengelilinginya. Siapa yang berani mengganggu kesempatan baikku? Dugu Xiangyu yang kehilangan dirinya karena kegembiraan sangat marah. Saat dia telanjang, dia melompat keluar. Tetapi ketika dia melihat orang-orang yang mengelilinginya, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi berubah dan kemarahan di wajahnya tidak bisa membantu tetapi sedikit ditahan. Itu karena orang-orang yang mengelilinginya bukanlah pasukan sederhana. Itu adalah pasukan istana Pangeran Qilin, dan di dalam kelompok orang itu, bahkan ada seorang pria dewasa muda yang memiliki kultivasi yang sangat tinggi. Laki-laki itu bertubuh sangat bagus, dan ketika baju besi emas Qilin ada di tubuhnya, dia tampak seperti dewa perang. Dia adalah orang nomor 1 di dalam generasi muda istana Pangeran Qilin, Lin Su. Lin Su adalah orang kelas 1.
Dia memiliki budidaya tingkat 7 dari ranah mendalam dan dia dinobatkan sebagai orang terkuat kedua di generasi muda Provinsi Azure. Dia hanya sedikit lebih lemah dari Dugu Aoyun. Identitasnya juga sangat istimewa, menjadi putra tertua Lin Ran dari rumah Pangeran Qilin, dan dia juga kakak laki-laki Lin Yueyu. Pada saat itu, wajah Lin Su sangat tidak baik. Dapat dilihat bahwa dia berusaha yang terbaik untuk mengendalikan amarahnya, dan dia menunjuk Dugu Xiangyu dan berkata, "Dugu Xiangyu, kembalikan adikku." "Adikmu? Aku tidak mengerti apa yang kamu maksud." Dugu Xiangyu tidak percaya diri saat menghadapi Lin Su dan ketika ditanya seperti itu, ia agak bingung. Kamu masih berani bertindak bodoh?" Seseorang, bawa wanita ketiga keluar. Lin Su mendengus dingin dan para pelayan di belakangnya bergegas ke tenda. Sangat cepat, seorang wanita yang mengenakan pakaian yang tidak lengkap didukung. "Saudara Lin Su, kamu benar-benar bisa bercanda. Di mana wanita ketiga di sini?" "Di dalam. Ini, apa ini?" Petik 2. Dugu Xiangyu terkekeh dan dia awalnya ingin menjelaskan, tetapi ketika dia melihat wanita yang didukung, dia tercengang dan wajahnya langsung menjadi pucat pasi. Bagaimana perempuan itu bahkan di SMP Lingyun School-nya? Dia adalah wanita paling jelek nomor 1 yang terkenal di Provinsi Azure, adik perempuan Lin Su, Lin Yueyu. Surga? Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat itu, Dugu Xiangyu berlutut ke tanah dengan puff. Kedua tangannya memeluk kepalanya dan dia membenturkan kepalanya ke tanah. Memikirkan bahwa dia, Dugu Xiangyu, yang tampan, terhormat, santai, tenang, dan telah bermain dengan keindahan yang tak terhitung jumlahnya, tidur dengan wanita jelek tingkat atas hari ini. Dia bahkan sangat bersemangat saat melakukannya. Pada saat itu, dia merasa bahwa langit jatuh dan tanah runtuh. 10.000 harapan semua berubah menjadi debu, dan saat ini, hanya satu kalimat yang bergema di otaknya. Jadi, dia, Dugu Xiangyu, benar-benar selesai seumur hidupnya. Bab 233 Formasi Mengerikan. Dugu Xiangyu terus menjelaskan dan mengatakan bahwa itu adalah kesalahpahaman. Dia tidur dengan siapa bukan Lin Yueyu tapi junior wanitanya. Setelah mendengar Dugu Xiangyu mengatakan itu membuat Lin Su marah ketika dia menahan Dugu Xiangyu dan memberinya pemukulan yang baik. Pada akhirnya, orang-orang dari sekolah Lingyun disiagakan dan Dugu Aoyun memimpin kelompok sekolah Lingyun dan bergegas. Namun, ketika dia menghadapi rumah Pangeran Qilin, bahkan Dugu Aoyun tidak berani dengan paksa membawanya pergi. Lagi pula, masalah kali ini memang kesalahan adiknya, Dugu Xiangyu. Apa yang terjadi? Dengan memar di wajahnya, Dugu Xiangyu berlutut di sudut ketika dia melihat kakak laki-lakinya yang sedang berdiskusi dengan Lin Su dan yang lainnya tentang keluhan di hatinya. Dia ingin muntah ketika dia memikirkan wajah Lin Yueyu. Ketika dia mengira dia tidur dengan wanita yang jelek, dan dia bahkan begitu asyik dengan kesenangan, dia benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri 2 kali. Tetapi bahkan jika dia melakukan itu, dia tidak bisa menyelesaikan amarahnya. Apa yang terjadi? Apa gunanya menyesal sekarang? Dugu Aoyun berjalan mendekat dan dia sangat tenang. Saudaraku, bagaimana masalah ini bisa diselesaikan? Dugu Xiangyu berdiri dan dengan cepat bertanya. Menikahlah dengannya. Dugu Aoyun berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Nikahi dia? Kamu sedang berbicara tentang Lin Yueyu? Kamu ingin aku menikahi Lin Yueyu? Setelah mendengar kata-kata itu, Dugu Xiangyu langsung tidak bisa tetap tenang.
Wajahnya bahkan lebih hijau dari mentimun dan mulutnya terbuka cukup besar. Siapa lagi yang akan menikahinya? Aku. Pada saat itu, wajah Dugu Aoyun tidak bisa tidak berubah juga. Dia menunjuk hidung Dugu Xiangyu dan menegur, "Kamu pikir kamu tidur dengan kali ini?" Wanita ketiga dari rumah Pangeran Qilin. Ayahnya adalah manajer kepala Linran dari rumah Pangeran Qilin. Petik 2. Kamu tidur dengan putri salah satu manajer kepala rumah Pangeran Qilin, dan kamu ingin pergi dengan itu? Saat ini, menikahinya sudah menjadi batas untukmu. Petik 2. Saudaraku, apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Aku benar-benar tidak ingin menikahi wanita jelek itu. Harapan Dugu Xiangyu semua hilang sehingga ia berlutut di depan Dugu Aoyun dan memohon dengan kasihan. Ketika dia melihat adik laki-lakinya sendiri, hati Dugu Aoyun pun sedikit sakit. Dia tidak bisa membantu tetapi menutup matanya dan berkata, "Jika kamu ingin hidup, maka menikahlah." Atau bahkan jika kepala sekolah muncul, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Petik 2. Sialan, siapa yang mengatur ini? Dugu Xiangyu tahu bahwa hasilnya tidak dapat diubah dan dia tidak bisa menahan amarah. Dugu senior, Liu senior telah kembali. Tepat pada saat itu, seorang murid sekolah Lingyun berlari. Seorang perempuan mengikuti di belakangnya, dan itu adalah junior perempuan kecil yang diasingkan dari Dugu Xiangyu. "Kamu wanita sialan, kemana kamu lari?" Setelah melihat junior kecil itu, Dugu Xiangyu sangat marah dan dia dengan marah menerkam. "Berhenti." Tapi bahkan sebelum membiarkannya mendekat, dia dihentikan oleh Dugu Aoyun di dekatnya. Setelah itu, Dugu Aoyun menatap wanita kecil yang wajahnya dipenuhi rasa takut tanpa tahu apa yang harus dilakukan dan berkata, "Junior Liu, kemana kamu pergi tadi malam?" Aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Tadi malam, aku tiba-tiba kehilangan kesadaran, dan ketika aku bangun kembali, aku sudah berada di hutan. Petik 2. Tepat sekali. Ketika aku bangun, ada surat di sebelah aku. Dikatakan di sini untuk memberikannya padamu, Senior Aoyun. Si junior kecil menyerahkan surat sambil gemetar ketakutan, dan pada surat itu, tertulis, "Tolong sampaikan itu ke Dugu Aoyun." Melihat itu, Dugu Aoyun mengerutkan kening ketika menerima surat itu. Setelah dia membukanya, wajah Dugu Aoyun berubah sangat dan niat membunuh yang kuat menyebar dari tubuhnya, karena pada surat itu, tertulis, "Aku memberi hadiah kecantikan untuk adikmu. Aku berharap mereka 100 tahun cinta yang baik, dan lagu-lagu nyaring dinyanyikan setiap malam." Asura. Petik 2. Asura terkutuk. "Suatu hari, aku akan memotong mayatmu menjadi 10.000 keping." Dugu Aoyun merobek-robek surat itu. Pada saat itu, dia sangat marah dan mungkin bahkan sedikit gila. Ketika dia memikirkan tentang adik laki-lakinya yang benar-benar dijebak oleh seseorang, dan orang yang menjebaknya adalah orang yang bersekongkol melawan mereka kemarin. Dugu Aoyun benar-benar tidak bisa menahan dendam itu. Dia secara tersembunyi bersumpah untuk membantai pria yang menyebut dirinya sebagai Asura. Sejak hari itu, seolah-olah dia gila, Dugu Aoyun mencari di lembah 100 bens dan dia ingin mencoba mencari keberadaan Asura itu. Tapi itu tidak berguna. Lembah 100 bens sangat besar, dan itu benar-benar seperti memancing jarum di laut jika dia ingin menemukan seseorang di tempat itu. Jadi, langsung sampai akhir perburuan pahlawan, dia masih belum panen. Pada akhirnya, dia hanya bisa meninggalkan lembah 100 ben dengan perut penuh amarah. Namun, ketika semua orang meninggalkan lembah 100 ben,
Chu Feng memilih untuk tetap tinggal karena dia menemukan bahwa lembah 100 Ben benar-benar harta karun. Itu seperti tempat itu adalah harta karun besar itu sendiri, dan obat-obatan mendalam tak berujung menunggunya untuk diambil. Jika dia tinggal di sana untuk waktu yang lebih lama dan menunggu sampai tanggal pertempuran yang diatur, mungkin Chu Feng bisa membuat beberapa terobosan lagi dan menggunakan kultivasi tubuhnya sendiri untuk mengalahkan Gong Luyun. Namun, ketika perburuan pahlawan berakhir, Chu Feng akhirnya tahu mengapa semua orang tahu bahwa itu adalah harta karun, namun tidak punya pilihan selain pergi setelah waktu yang telah ditentukan. Pada saat itu juga, tekanan tak terlihat yang menakutkan muncul di seluruh lembah 100 Bens. Tekanan itu sangat aneh. Itu membuat orang tidak bisa bernapas, tetapi itu hanya mempengaruhi manusia karena Chu Feng menemukan bahwa selain dia, tanaman, hewan, termasuk binatang mengerikan, sama seperti biasanya dan aman dan sehat. Hanya dia yang menerima tekanan. Sialan. Apakah orang-orang dari sekolah Lingyun dan Istana Pangeran Qilin benar-benar sekuat ini? Mereka bisa menyegel seluruh lembah 100 ke zona mati seperti ini? Petik 2. Chu Feng saat ini sudah ada di udara, tetapi sia-sia setelah pergi di atas awan. Dia hanya merasakan sedikit kenyamanan tetapi dia tidak bisa menyingkirkan tekanan aneh. Dalam situasi itu, belum lagi terus berburu obat-obatan mendalam di lembah 100 Bens, akan sulit di atas sulit jika dia bahkan ingin bertahan hidup. Tidak, ini sama sekali tidak disegel oleh banyak orang kuat dari Istana Pangeran Qilin dan Sekolah Lingyun. Tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki metode semacam ini, Egi menjelaskan. Jika aku tidak salah, lembah 100 tikungan ini tidak dikendalikan oleh banyak kekuatan di Provinsi Azure. Valley of 100 Bens sendiri memutuskan waktu pembukaan di mana-mana karena Valley of 100 Bens adalah formasi besar dengan sendirinya. Tidak masalah apakah itu sekolah Lingyun atau Istana Pangeran Qilin, tak satu pun dari mereka yang bisa mengendalikan formasi ini. Egi melanjutkan perkataannya. Apa? Valley of 100 Bens yang luas ini adalah formasi? Metode apa yang kamu butuhkan untuk meletakkan formasi yang kuat? Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng tanpa henti terkejut, lalu dia menambahkan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Petik 2. Formasi baru saja dibuka sehingga tekanan aneh ini belum terlalu kuat. Namun, seiring berjalannya waktu, itu akan semakin menakutkan. Ketika benar-benar terbuka, dengan kultivasi kamu tidak akan bisa menanggung ini. Petik 2. Jadi, kamu harus cepat-cepat meninggalkan tempat ini atau bahkan jika kamu di udara, kamu akan mati lemas karena tekanan. Egi mengingatkan dengan tegang. Chu Feng tidak berani lambat dan dia dengan cepat terbang menuju sisi luar lembah 100 Bens. Tapi itu sia-sia karena seperti Egi mengatakannya, tekanannya menjadi semakin kuat. Begitu kuat sehingga dia tidak bisa bernapas. Dan jika itu terus berlanjut, dia tidak bisa meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Tapi sama seperti Chu Feng merasa bahwa dia tidak akan memiliki banyak keberuntungan, dalam garis pandangnya, puncak gunung muncul. Itu adalah puncak gunung yang dia lihat sebelumnya, dan satu dengan kuil misterius. Pada saat itu, dari kuil yang berada di puncak-puncak gunung, ada asap samar naik darinya. Itu berarti bahwa selain Chu Feng, ada orang lain yang tinggal di lembah 100 tikungan. Bab 234 Pakar Tersembunyi. Lembah 100 Ben adalah formasi yang menakutkan karena jangkauannya bergerak dari tanah ke langit. Selama itu dalam lingkup lembah 100 tikus,
akan ada lapisan tekanan tak terlihat yang menelan mereka dan mulai menekan manusia. Tekanan menakutkan itu tidak bisa diblokir bahkan jika itu adalah Chu Feng. Namun, di tempat seperti itu, ada seseorang yang tinggal di sana. Dan pada saat itu, tepat di depan matanya. "Hei, apa ada seseorang? Bisakah kamu membantu aku?" Chu Feng saat ini berada di perbatasan hidup dan mati. Tetapi dia tahu bahwa penguasa kuil harus memiliki metode untuk menguraikan formasi. Lagi pula, orang itu sangat mungkin adalah spiritualis dunia jubah biru. Metode formasi rohnya pasti akan tak tertandingi oleh Chu Feng. Selain itu, dari asap, dia bisa tahu bahwa memang ada seseorang di sana, dan orang itu tidak terpengaruh oleh tekanan aneh, atau bagaimana dia bisa begitu damai untuk memasak di sana? Jadi, Chu Feng menggunakan semua kekuatannya untuk bergegas di dekat aula kuil. Pada saat itu, dia tidak peduli siapa pemimpin aula kuil itu atau apakah itu berbahaya atau tidak. Dia tahu bahwa jika Tuan di sana membantunya, dia akan memiliki serangkaian kesempatan untuk hidup. Jika dia tidak membantu, dia pasti akan mati. Wus! Sama seperti Chu Feng akan mendekat, seseorang melompat keluar dari aula kuil dan mendarat di puncak-puncak gunung. Itu adalah seorang pria tua yang memiliki rambut putih dan wajah yang penuh keriput. Namun, matanya cerah dan cerah. Yang paling penting adalah pria tua itu mengenakan jubah berwarna emas. Di bagian dada jubah itu, bahkan ada kilin. Dia adalah orang dari rumah Pangeran Kilin. Ketika lelaki tua itu melihat bahwa Chu Feng bisa berdiri di udara, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening dan sedikit kejutan muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia kembali tenang dan dengan acuh tak acuh bertanya, "Siapa kamu?" "Senior, aku murid dari sekolah Azure Dragon dan aku datang untuk berpartisipasi dalam perburuan pahlawan. Namun, karena aku tidak bisa meninggalkan lembah 100 tepat pada waktunya, aku dibatasi oleh tekanan aneh. Saat ini, aku tidak bisa bernafas jadi aku harap kamu bisa menyelamatkan hidup aku." Chu Feng langsung menuju ke topik utama karena dia benar-benar tidak punya waktu untuk mengucapkan kata-kata yang tidak berguna. "Permintaan maaf aku. Aku bukan penguasa di sini jadi aku tidak bisa memutuskan. Bagaimana dengan ini? Tunggu sebentar dan aku akan bertanya. Adapun apakah dia bersedia membantu kamu atau tidak akan tergantung pada keberuntungan kamu." Pria tua itu meninggalkan kata-kata itu, lalu setelah menilai Chu Feng dengan terkejut, tubuhnya melompat dan dia bergegas kembali ke aula kuil. Pada saat itu, di dalam aula kuil, seorang lelaki tua dengan wajah semarak sambil mengenakan pakaian yang kira-kira terbuat dari kain sedang duduk di depan sebuah kompor. Dia memiliki satu kaki di atas yang lain sambil menyenandungkan sedikit lagu saat dia memasak sup dengan semangat tinggi. Ketika dia melihat lelaki tua berambut putih itu kembali, lelaki tua berpakaian sangat santai bertanya, "Feng Yang, orang macam apa yang masuk ke wilayah aku?" "Seorang anak laki-laki di tingkat 1 dari ranah mendalam," kata pria tua berambut putih itu. "Seorang anak laki-laki di tingkat 1 dari ranah mendalam? Feng Yang, lelucon macam apa itu?" Jelas, orang itu datang sambil berjalan di udara. Bagaimana dia bisa memiliki budidaya tingkat 1 dari ranah mendalam? Dia seharusnya berada di alam surga. Pria tua berpakaian kain itu dengan curiga melengkungkan bibirnya. "Kamu tahu, kamu sudah memberitahuku untuk pergi. Dan pada akhirnya, aku sudah bilang belum kamu tidak percaya. Kamu adalah spiritualis dunia jubah biru, jadi tidakkah kamu tahu siapa orang itu jika kamu periksa?"
Pria tua berambut putih itu melotot menatap pria tua berpakaian kain itu. Pada saat itu, lelaki tua berpakaian kain itu sudah menutup matanya, dan ketika dia membuka kembali mereka, sedikit kejutan juga muncul dalam pandangannya ketika dia berkata, mengesankan. Level 1 dari ranah mendalam dan dia sudah memahami metode untuk berjalan di udara. Tampaknya dia mengembangkan keterampilan bela diri tubuh khusus dan dia tidak setua itu. Aku katakan, Feng Yang, sepertinya Provinsi Azure kamu memiliki bibit yang bagus ya. Petik 2. Tapi sayangnya, dia tidak bisa menahan tekanan dari formasi ini. Aku khawatir kehidupan kecilnya akan sulit dipertahankan. Pria tua berpakaian kain itu menggelengkan kepalanya dan terus menyenandungkan lagu kecil itu dan memasak sup daging di atas kompor. Saudara Heng Yuan, di Provinsi Azure aku, tidak ada banyak keterampilan bela diri yang memungkinkan seseorang berjalan di udara. Orang ini harus mendapat warisan Imperial Sky Sage. Sangat sulit untuk melihat keterampilan unik Imperial Sky Sage, untuk berjalan di udara yang menghilang selama 100 tahun, muncul kembali. Petik 2. Aku ingin tahu apakah saudara Heng Yuan dapat memberi aku wajah dan menyelamatkan hidupnya? Pria tua berambut putih itu memohon. Brother Feng Yang, keterampilan bela diri untuk berjalan di udara sulit untuk mendapatkan harta di 9 provinsi. Namun, apa hubungannya dengan aku? Petik 2. Aku secara tersembunyi tinggal di tempat ini karena aku tidak ingin ada orang yang mengganggu aku. Karena dia menemukan area ini, di masa depan, akan sulit baginya untuk menyimpan rahasia ini dan dia akan membocorkannya. Belum lagi jika dia tidak mati dari tekanan formasi di sini, bahkan jika dia hidup, aku tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup. Pria tua berpakaian kain itu tersenyum tipis. Saudara Heng Yuan, apakah kamu benar-benar tidak akan menyelamatkan hidup? Pria tua berambut putih itu sedikit mengerutkan kening. Sepertinya kamu tidak cukup mengerti aku. Pria tua berpakaian kain itu tersenyum dan dia tidak tergerak. Wus. Pada saat itu, pria tua berambut putih itu tidak membuang kata-kata lagi. Dia melompat keluar dari aula kuil dan tiba di puncak-puncak gunung sekali lagi. Saat dia melihat Chu Feng yang berdiri di udara, memiliki wajah putih pucat, dan akan jatuh setiap saat, dia mengerutkan kening seakan melakukan keputusan sulit. Tetapi pada akhirnya, dia masih menggertakkan giginya dan mengeluarkan lencana seperti kristal dari saku dadanya. Dia melemparkannya ke arah Chu Feng dan berkata, tangkap. Bang. Melihat itu, Chu Feng dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menerimanya, dan setelah mendapatkan lencananya, tekanan tak terlihat yang berputar di sekitar Chu Feng langsung menghilang. Kekuatan udara dan mendalam yang menghilang sebelum muncul kembali di sekitar Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng sangat bahagia karena dia akhirnya diselamatkan. Dia pertama-tama menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam selama beberapa saat. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa bernafas adalah hal yang cukup nyaman. Terima kasih Sen, senior, ada apa? Chu Feng awalnya ingin mengucapkan terima kasih. Tetapi ia dengan heran menemukan bahwa wajah pria tua berambut putih itu sedikit pucat dan itu agak jelek. Dia tampak seperti bagaimana Chu Feng sebelumnya. Aku hanya punya satu lencana. Setelah memberikannya kepadamu, aku harus menanggung tekanan formasi di sini juga. Pria tua berambut putih itu dengan tenang tersenyum dan berkata, apa ini? Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng langsung sangat terkejut.
Dia tidak akan pernah berpikir bahwa orang tua yang bertemu dengannya untuk pertama kalinya dan benar-benar orang asing akan mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkannya. Itu menempatkan Chu Feng dalam situasi yang sulit. Dia bisa melihat bahwa penguasa daerah itu tidak mau menyelamatkannya dan orang tua itu memutuskan ini sendiri. Dia memberikan objek perlindungannya sendiri kepada Chu Feng, tapi dari itu, dia sendiri tenggelam dalam bahaya. Meskipun Chu Feng benar-benar ingin terus hidup, dia tidak mau membiarkan seorang lelaki tua yang dia temui untuk pertama kalinya kehilangan nyawanya untuk menyelamatkannya. Chu Feng, cepat ingat formasi di lencana ini. Selama kamu mengingatnya, aku dapat membantu kamu membuat ulang lencana perlindungan seperti ini. Pada saat itu, secara alami, kamu dapat menahan tekanan formasi. Tepat pada saat itu, suara Egi yang menyenangkan terdengar di otak Chu Feng. Saat itu, Chu Feng tiba-tiba menyadari apa yang harus dilakukan. Tanpa ragu-ragu, dia dengan cepat memasukkan kekuatan rohnya ke lencana seperti kristal dan dia mempelajari formasi di lencana. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dengan cahaya pencerahan dan dia menemukan bahwa wajah lelaki tua berambut putih itu menjadi semakin jelek. Jadi, dia berkata, "Senior, aku Chu Feng. Siapa nama besar kamu? Di masa depan, aku pasti akan membayar bantuan menyelamatkan jiwa ini." Petik 2. Ho, sedikit teman, kamu dipanggil Chu Feng? Itu nama yang cukup bagus. Qi Fengyang memaksakan senyum ringan, tapi dia tidak bisa menyembunyikan rasa sakit karena kesulitan bernapas. Nikmat besar tidak diucapkan dengan kata-kata. Di masa depan, aku akan membalas budi ini dengan tindakan. Senior, aku harap kita akan bertemu lagi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng melemparkan lencana di tangannya kembali ke Qi Fengyang. Chu Feng, kamu. Pada saat yang sama Qi Fengyang menangkap lencana, dia menemukan bahwa Chu Feng sudah berbalik dan pergi. Pada saat itu, dia awalnya ingin mengejar, tetapi dia tidak bisa karena dia yang tidak bisa berjalan di udara tidak berdaya. Bocah ini cukup berani, tapi itu bagus. Jika dia tidak memberikan lencana pelindung kembali kepada kamu, aku akan secara pribadi mengambilnya kembali. Selalu lebih baik baginya untuk mengambil inisiatif mengembalikannya daripada aku membunuhnya. Petik 2. Tepat pada saat itu, tawa samar terdengar. Pria tua berpakaian kain hidup sudah muncul di sebelah Qi Fengyang tanpa suara. Namun, dia tidak berdiri di puncak gunung. Dia berdiri di udara. Bab 235 level 7 dari alam asal. Karena dia melakukan itu juga berarti mengorbankan diriku untuk menyelamatkannya tidak sia-sia. Namun, jika dia kehilangan nyawanya begitu saja, itu akan sangat disayangkan. Bisakah kamu benar-benar tidak membantunya? Qi Fengyang memandang pria tua berpakaian kain di sebelahnya dan tatapannya sedikit memohon. Apakah kamu benar-benar mengorbankan dirimu untuk menyelamatkannya sekarang? Kamu hanya mengambil hidup kamu untuk mengancam aku. Kamu tahu bahwa aku akan menyelamatkan kamu jika kamu akan mati. Pria tua berpakaian kain itu dengan tajam berkata, lalu menambahkan, "Oh Fengyang. Di Provinsi Azure ini, aku hanya memiliki kamu sebagai teman. Aku tidak ingin perasaan di antara kita terpengaruh oleh seorang anak lelaki seperti dia." Setelah mengatakan itu, pria tua berpakaian kain menepuk bahu Fengyang dan berjalan kembali ke pelipisnya sendiri. Saat dia melihat kembali, senyum pahit muncul di wajah Qi Fengyang. Dia mengerti arti di balik kata-kata pria tua berpakaian itu. Juga, dia sangat jelas bahwa di depan orang itu,
sudah merupakan suatu kehormatan untuk berbicara dengannya secara setara. Dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk meminta orang itu membantunya melakukan sesuatu. Anak muda, aku harap kamu memiliki nasib baik dan nasib untuk dapat menggunakan kemampuan kamu sendiri untuk meninggalkan tempat ini. Setelah itu, Qi Fengyang dengan menyesal melihat ke arah yang ditinggalkan Chu Feng, dan juga kembali ke kuil. Wus! Saat Qi Fengyang merasa kasihan pada Chu Feng, Chu Feng tiba di puncak gunung yang lain dan dia mulai meletakkan formasi roh untuk menyingkat lencana pelindung yang akan mampu menahan tekanan formasi. Itu tidak berhasil, itu terlalu rumit. Meskipun aku tahu metode kondensasi, aku tidak bisa menyingkatnya dengan cepat. Chu Feng mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa metode spiritualis dunia jubah biru memang sangat menantang baginya, yang merupakan spiritualis dunia jubah abu-abu. Chu Feng, teruskan. Aku percaya kamu bisa. Kamu memahami metode kondensasi ini dengan sangat jelas. Tetapi kamu tidak memiliki formasi roh yang cukup berkualitas. Namun, aku yakin kamu bisa melakukannya. Kamu harus melanjutkan atau yang lain tidak hanya kamu akan mati, bahkan aku akan mati bersamamu. Petik 2. Ketika dia menghadapi situasi itu, Egi benar-benar tak berdaya juga. Meskipun dia jelas tentang bagaimana melakukannya, dia tidak punya cara untuk membantu Chu Feng melakukannya. Meskipun dia bisa meminjam tubuh Chu Feng, dia hanya bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk bertarung tetapi tidak menggunakan formasi roh miliknya sendiri. Jadi, pada saat itu, Chu Feng hanya mengandalkan dirinya sendiri. Benar, aku harus berhasil. Aku tidak bisa gagal. Aku masih punya banyak hal untuk dilakukan, dan selain itu, bahkan jika aku mati aku tidak bisa membiarkan Egi mati bersamaku. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Egi, Chu Feng langsung menemukan kekuatannya. Dia bahkan tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan itu, tetapi pada saat itu tidak sulit untuk ditanggung seperti sebelumnya. Bahkan jika tidak ada udara untuk bernafas, dia masih bisa berkonsentrasi dan meletakkan formasi dengan kekuatan penuh untuk menyingkat lencana. Di bawah situasi seperti itu, seperti keajaiban, Chu Feng bertahan selama 1 jam. Dia tidak bernapas selama 1 jam, dan itu adalah ujian yang cukup besar di hati. Jika dia orang normal, dia pasti sudah mati. Tapi Chu Feng bisa bertahan selama itu. Meskipun saat ini dia memiliki wajah putih pucat seperti kertas, tatapannya tidak normal terbakar ketika dia dengan erat menatap formasi roh di depan matanya. Lapis demi lapis, ia menggabungkan kekuatan formasi rohnya ke dalamnya dan dengan metode cerdik, mereka bergabung menjadi satu. Akhirnya, cahaya panas menyebar darinya dan formasi roh yang tak terbatas dengan cepat mulai mengembun. Akhirnya, dengan 4 simbol sebagai titik menyusut, itu menjadi lencana formasi roh kecil dan halus. Lencana formasi roh itu tembus seperti kristal dan itu sangat indah. Namun, itu diisi dengan kekuatan formasi roh di dalamnya. Dan kekuatan formasi roh saat ini berputar di jalan yang rumit. Itu adalah formasi yang dipadatkan Chu Feng. Pada saat yang sama, ketika dia memiliki lencana di tangannya, tekanan yang bertahan di sekitar Chu Feng langsung menghilang seperti asap dan awan. Itu berarti sesuatu. Itu berarti bahwa Chu Feng berhasil. Chu Feng, kamu sudah berhasil. Kamu benar-benar berhasil. Ini luar biasa. Kamu dapat melakukan sesuatu yang hanya dapat dilakukan oleh para spiritual dunia jubah biru. Pada saat itu, senyum Egi disebut manis,
dan ia melompat-lompat di ruang roh dunia saat ia bersorak kegirangan. Dia benar-benar bahagia dari lubuk hatinya untuk Chu Feng. Tidak hanya itu berarti bahwa Chu Feng menyelamatkan hidupnya sendiri dan juga miliknya karena Chu Feng bisa melakukan itu. Itu juga berarti potensinya sangat luar biasa dan dia memiliki bakat yang sangat tinggi. Aku masih harus berterima kasih kepada senior itu. Jika dia tidak membantu aku dengan meminjamkan lencana kepada aku sehingga aku bisa mempelajari metode kondensasi untuk lencana, aku takut bahwa aku akan berada dalam beberapa masalah besar. Chu Feng tertawa pahit dan sedikit rasa terima kasih muncul ke tangannya. Menghadapi. Sejak saat itu, Chu Feng yang memiliki lencana di tangannya seperti ikan di air saat dia berada di lembah 100 Ben. Sebelumnya, dia berbagi harta bersama dengan generasi muda Provinsi Azure. Tapi sekarang, dia bebas menggunakan apapun di lembah 100 Ben. Tidak hanya obat-obatan yang mendalam, tetapi bahkan daging hewan harum yang indah dan juga mata air yang manis dan lezat di sana. Chu Feng benar-benar mencintai tempat itu. Selain itu, selain lembah 100 tikungan, Chu Feng tidak tahu apakah dia bisa menemukan daerah lain di mana dia bisa menjarah sejumlah besar obat-obatan mendalam. Jadi, ketika Chu Feng tinggal di lembah 100 Bens, ia tinggal selama setengah tahun penuh. Dalam periode waktu itu, Chu Feng menjarah obat-obatan asal yang tak terhitung jumlahnya dan obat-obatan mendalam yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi lembah 100 tikungan benar-benar terlalu besar. Bahkan jika dia mencari setiap hari, obat-obatan yang mendalam seolah-olah tidak ada habisnya dan Chu Feng tidak dapat menemukan ujungnya. Tapi apa yang Chu Feng tak berdaya menuju adalah tidak peduli seberapa kuat kekuatan rohnya dan berapa banyak obat-obatan mendalam dia disempurnakan. Itu tidak akan pernah cukup bagi petir ilahi dalam tubuhnya untuk menelan. Setelah setengah tahun, kultivasi Chu Feng hanya naik 2 tingkat dan dia hanya memasuki tingkat ke-7 dari ranah asal. Meskipun kultivasi itu tampaknya tidak kuat, dengan metode Chu Feng, tidak perlu berbicara tentang mereka yang berada di tingkat ke-3 dari ranah mendalam. Hanya mereka yang berada di level 4 dari ranah mendalam yang bisa bertarung dengannya. Jadi, dia merasa bahwa dengan kultivasinya sendiri, tidak ada lagi masalah untuk merawat Gong Luyun. Namun, meskipun budidaya Chu Feng meningkat sedikit dalam setengah tahun, karena Egi tidak bisa menyerap energi sumber yang kuat. Budidayanya tidak meningkat sama sekali dan dia masih tetap di tingkat 1 dari ranah mendalam. Tetapi mengetahui bahwa Chu Feng ingin mengalahkan Gong Luyun dengan kekuatannya sendiri, Egi tidak menyalahkan Chu Feng sama sekali. Sebaliknya, dia mendorong Chu Feng untuk berkultivasi di tempat itu. Setelah pertempuran yang diatur, Chu Feng punya banyak waktu untuk mencari energi sumber untuk Egi. Pada hari itu, Chu Feng menghitung sedikit tanggal dan ada kurang dari sebulan sampai pertempuran diatur. Saat dia memikirkan beberapa hal yang ingin dia urus sebelum pertempuran yang diatur, Chu Feng memutuskan untuk meninggalkan lembah 100 tikungan. Itu karena pertempuran tidak akan sesederhana yang dia bayangkan. Setelah semua, pada hari itu, Lin Ran dari Istana Pangeran Qilin akan melindungi Gong Luyun, jadi jika Chu Feng membunuh Gong Luyun, setelah hari itu, Lin Ran sama sekali tidak akan membiarkannya begitu saja. Jadi, Chu Feng harus melakukan beberapa persiapan. Atau setidaknya sebelum dia menimbulkan bencana, keluarganya tidak akan terpengaruh olehnya lagi. Pada saat yang sama bahwa Chu Feng sedang bersiap untuk pergi, di puncak gunung,
pria tua berpakaian dan Qi Fengqian saat ini sedang bermain catur di aula kuil. Brother Heng Yuan, terima kasih kepada kamu hari ini, aku sudah merasakan titik kritis untuk terobosan. Jika ini terus berlanjut, sebelum setengah tahun, aku bisa membuat terobosan dari tingkat ke-9 dari ranah mendalam untuk memasuki ranah surga. Qi Fengqian berterima kasih.